perkenalkan nama saya Elizabeth Trisnawati Dada, NIM 222302626218. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dosen pengampu Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul mendeskripsikan ciri-ciri perkembangan fisik anak laki-laki dan perempuan. Pengertian perkembangan fisik anak laki-laki dan perempuan. Masa pubertas atau disebut juga masa puber merupakan hal yang normal terjadi pada tiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dan hal inilah yang terjadi pada sak buah hati Anda. Tak hanya pola pikir dan sifat perbedaan juga terjadi pada perkembangan fisik akan terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan hormon yang ada di masing-masing tubuh. Cepat atau lambatnya perubahan fisik di masa pubertas juga ditentukan oleh kinerja hormon yang tentunya berbeda di tiap anak. Yang selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan fisik anak laki-laki dan perempuan. Yang pertama, waktu perkembangan fisik laki-laki dan perempuan dimulai pada waktu yang berbeda. Masa pubertas pada anak perempuan dimulai saat usia 10 atau 11 tahun. Tapi perubahan fisik dapat terlihat di sekitar usia 13 tahun dan mulai melambati di usia 16 tahun. Sedangkan anak laki-laki dimulai saat usia 12 tahun atau 13 tahun ya. Masa pubertas anak laki-laki memang dimulai terlambat jika dibandingkan dengan anak perempuan. Anak laki-laki umumnya pertama kali mengalami perubahan fisik saat berusia 14 tahun dan berakhir di usia 17-18 tahun. Yang kedua, hormon. Hormon utama yang menyebabkan perkembangan anak perempuan adalah hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini sebenarnya saling berkaitan dalam mengatur siklus menstruasi. Namun tugas utama dari hormon progesteron pada wanita adalah mempersiapkan tubuh untuk melalui masa kehamilan. Saat seorang wanita hamil, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan meningkat. Hormon ini mempengaruhi beberapa perubahan fisik pada laki-laki seperti pertumbuhan penis dan testis, pertumbuhan janggut, kumis, dan rambut kemaluan atau bagian tubuh lainnya. Membentuk karakteristik suara, membangun otot dan kekuatan tulang, memproduksi sperma, menghasilkan dorongan seks atau libido. Yang ketiga, ada bagian tubuh utama. Perkembangan fisik laki-laki dan perempuan tidak bisa disamakan. Dari kasat mata, setiap tubuh manusia memiliki bagian utama, yaitu dada. Untuk anak perempuan sendiri, payudara yang semakin besar memiliki lemak yang terasa lebih lembut, sedangkan anak laki-laki, dada mereka akan mulai terlihat terbindang-bindang. Yang keempat, ada sifat dan emosi. Mungkin yang satu ini memang kasat mata, tapi terasa bagi orang tua di sekitarnya. Anak perempuan lebih
ekspresif dalam menunjukkan emosinya, seperti menangis saat sedih dan tertawa saat merasa senang, sedangkan anak laki-laki lebih ekspresif dalam menunjukkan kemarahannya, seperti menendang atau memukul benda. Jika dilihat dari kepribadiannya, anak laki-laki akan memiliki karakter yang lebih sulit untuk diarahkan ketimbang dengan anak perempuan parentis. Yang kelima, ada kemampuan komunikasi. Perbedaan pertumbuhan anak laki-laki dan perempuan yang kedua dapat dilihat dari segi kemampuan verbal. Faktor genetik atau hormon ternyata dapat mempengaruhi fungsi otak anak. Anak laki-laki akan cenderung mengalami tahapan berbicara yang lebih lambat dan memiliki perbedaan kata-kata yang sedikit dibanding ketimbang anak perempuan. Baik, selanjutnya ada mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan tumbuhan dan hewan selain manusia dan hewan, tumbuhan juga dapat berkembang biak. Tujuan perkembangbiakan yaitu untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua cara, yaitu dengan cara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangan melalui bagian tumbuhan itu sendiri, sedangkan perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui penyerbukan. Tumbuhan perkembangbiakan dengan cara kawin atau generatif dan tidak kawin atau vegetatif. Tumbuhan yang berkembang biak dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara kawin yaitu selalu diawali dengan peristiwa penyerbukan pada bunga. Penyerbukan suatu proses menempelnya serbuk sari di kepala putik. Penyerbukan kemudian dengan proses pembuahan sehingga terbentuk biji. Contohnya yang berkembang biak dengan cara kawin antara lain mangga, jambu, biji, dan lain-lain. Selanjutnya ada perkembangbiakan tumbuhan secara tak kawin atau vegetatif. Cara perkembangbiakan secara tak kawin dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami seperti spora, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Tunas, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, jambu, dan tebu. Tumbuhan adaptif, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adaptif adalah sukun, cemara, dan cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Mencangkok. Tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan cara mencangkok adalah tumbuhan yang memiliki kambium. Contohnya adalah jambu, jeruk, mangga, dan lain-lain. Stek. Tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan cara stek antara lain cocor bebek atau stek daun, ingkong atau stek batang, tebu, dan sirih. Merunduk. Tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan cara merunduk antara lain melati, apel, dan lamanda. Baik, selanjutnya ada perkembangbiakan hewan secara generatif. Melahirkan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan biasanya memiliki ciri-ciri berdaun telinga, memiliki kelenjar susu.
bernafas menggunakan paru-paru. Hewan yang berkembang biak dengan cara disebut hewan mamalia. Contohnya, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan antara lain seperti kuda, sapi, dan lumba-lumba. Bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Ciri hewan bertelur, embrionya berkembang biak dalam telur hingga menetas. Telur disebut menetas di luar tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur antara lain berbagai jenis ikan, katak, burung, ayam, itik, ular kobra, kura-kura, buaya, dan cicak. Bertelur melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan disebut ovipar. Hewan ini bertelur dan embrionya berkembang di dalam tubuh induknya hingga menetas. Setelah menetas, individu baru disebutkan keluar dari tubuh induknya. Contohnya, hewan ovovivipar adalah ular boa, ular piton, dan ular sanca. Perkembangbiakan secara vegetatif. Fragmentasi. Hewan yang berkembang biakan dengan cara fragmentasi membentuk individu baru dari bagian potongan tubuhnya. Contohnya, hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing pipi atau planaria. Tunas. Tunas terbentuk dari dinding induknya yang menonjol. Setelah dewasa, tunas tersebut akan memisahkan diri dari induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hewan hyadra dan anemon laut. Selanjutnya ada mengidentifikasi cara perkembangbiakan manusia. Manusia merupakan makhluk yang berkembang biak melalui proses generatif atau secara kawin. Perkembangbiakan manusia ditandai dengan adanya proses pembuahan. Tubuh manusia mempunyai sejumlah organ yang bekerja pada sistem reproduksi. Sistem reproduksi sendiri merupakan sebuah rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme atau manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual yang mana individu terbentuk melalui proses pembuahan, yakni dengan bersatunya sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin wanita sel telur. Jenis perkembangbiakan makhluk hidup. Perkembangbiakan makhluk hidup memiliki dua jenis yang dibedakan berdasarkan prosesnya. Kedua jenis tersebut adalah perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perbedaan utama pada perkembangbiakan vegetatif dan generatif adalah pada ada atau tidaknya perkawinan. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan proses adanya individu baru yang diperoleh dari proses peluburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses peleburan kedua sel tersebut didahului dengan proses perkawinan. Oleh karena itu, perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan vegetatif.
berbeda dengan perkembangan generatif. Perkembangan vegetatif adalah jenis perkembangbiakan yang tanpa melalui proses pembuahan atau pelebuhan sel kelamin jantan dan kelamin betina. Oleh sebab itu, perkembangan jenis disebut sebagai perkembangan tidak kawin. Sekian presentasi saya, apa ada salahnya saya mohon maaf. Selamat siang teman-teman.